juga pekerjaan yang menyangkut dengan lisan ataupun perkataan tutur, dan yang ketiga adalah amalan yang menyangkut dengan keyakinan atau amalan yang menyangkut dengan qalb atau hati. Kesimpulan, kita dituntut oleh agama untuk merupakan satu keyakinan kalau benda dan barang itu perlu sebagai diyakini. Lalu kita dituntut oleh agama untuk berkata kalau memang tuntutan itu yang sifatnya adalah qauli. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk bekerja kalau sifat kerja itu adalah yang menyangkut dengan fi'li. Contoh, salat salah satu daripada tuntunan dan tuntutan agama. Yang di dalam salat itu ada kaitannya dengan qalbi, ada kaitannya dengan qauli, dan ada kaitannya dengan fi'li. Artinya ketiga-tiga itu tergolong dalam kategori ajza' salat atau rukun. Lalu bagaimana kita memang melaksanakan adalah pekerjaan yang sifatnya hati. Bagaimana kita niat supaya sah. Bagaimana kita tentukan adalah pekerjaan yang sifatnya qauli, karena rukun salat itu ada yang sifat qauli, takbir al-Fatihah sampai salam. Bagaimana kita lakukan rukun yang sifatnya kerja kalau istilahnya rukun fi'li? Ini adalah yang terkait dengan furu'. Yang kedua, kita ditaklif oleh Allah Ta'ala yang menyangkut dengan usul, yaitu yang menyangkut dengan keyakinan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta. Juga yang perlu kita harus meyakini dengan kita punya keyakinan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Taala itu harus beda dengan alam, dan kemudian bagaimana juga keyakinan dan keimanan sehingga keyakinan dan keimanan itu akan lahir di dalam keyakinan perkataan dan keyakinan hati. Dan bagaimana bisa kita meyakini, tentu bagaimana kita pelajari sehingga memang hasil pelajaran merupakan adalah ujung-ujungnya merupakan satu keyakinan. Jamaah yang terhormat, coba kita awali yang menyangkut dengan usul, artinya yang menyangkut dengan akidah atau yang menyangkut dengan tauhid. Para hadirin, kita meyakini yang bahwa Allah merupakan zat yang wajib ada, dan merupakan pula Allah zat yang wajib berbeda. Ada Allah dan wajib juga beda Allah dengan alam. Jamaah yang terhormat, ada itu adalah merupakan salah satu daripada wajib diyakini oleh hamba dan oleh manusia. Allah itu ada. Dan kemudian adalah Allah juga wajib kita yakini yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah bagaimana ada yang ada pada Allah. Apabila dua macam ini belum kita mendapatkan keyakinan, lalu tidak mungkin akan kita adalah yakini dan kita melahirkan pekerjaan dan perkataan di mulut. Kalau ini belum ada keyakinan, tidak mungkin kita akan bisa mengakui dan mengikuti bagaimana Islam dan agamanya. Kalau keyakinan itu sangat menentukan, maka juga sangat perlu kepada adalah pendidikan dan pengetahuan dulu. Bagaimana kita ketahui yang bahwa Allah itu ada, dan bagaimana ketahui kita yang bahwa Allah itu adalah satu. Lalu untuk mendapat adalah ilmu pengetahuan juga harus diawali dengan pendidikan. Harus apa kita pelajari dan bagaimana kita belajar sehingga hasil pelajaran itu merupakan satu ilmu pengetahuan. Pada akhirnya yang kedua sebagai adalah satu keyakinan, dan pada ujungnya merupakan itu hasil satu kesimpulan. Jemaah yang terhormat, Allah itu kita yakin satu zat yang ada pada Allah tidak lepas tiga perkara. Yang pertama, kita meyakini Allah itu punya zat. Dan yang kedua, kita meyakini Allah itu punya sifat. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala kita meyakini Allah itu punya pekerjaan. Zat, sifat dan kerja itu adalah tidak bisa pisah. Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya kerja, Allah tidak punya zat. Seakan-akan adalah kita meyakini kalau kita telah bicara adalah Allah, berarti kita bicara satu zat yang sudah ada sifat,
sudah ada kerja, artinya tidak boleh lepas sifat daripada zat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kemudian juga kita yakini zat yang ada pada Allah Ta'ala itu adalah bagaimana sifat zat. Lalu di dalam pandangan agama diatur zat Allah Ta'ala itu sifatnya adalah beda dengan zat yang ada pada makhluk. Di mana garis perbedaan antara ada zat Allah dengan ada zat makhluk? Perbedaannya sangat mudah kita pahami dan sangat mudah kita cari. Yang pertama adalah sebelum kita naik dan berangkat untuk mengenal bagaimana ada yang ada pada Allah, dan jangan tergambar bagaimana kita cari Allah yang sudah ada, ini tidak boleh. Mencari Allah yang sudah ada bagaimana? Enggak boleh. Tetapi kita cari bagaimana ada yang ada pada Allah, ini dituntut oleh agama. Artinya Allah kita yakini ada yang ada pada Allah bagaimana? Harus beda dengan ada yang ada pada manusia. Ada yang ada pada manusia itu adalah dua penyebabnya. Penyebabnya pertama, supaya benda itu ada, supaya manusia itu benda, supaya benda itu memang ada, syaratnya dua. Yang pertama, harus hilang dulu sifat tidak ada sebelum ada, harus hilang. Yang kedua, jangan datang sifat tidak ada sesudah ada, baru posisi benda itu ada. Artinya, kalaulah kita katakan bagi seseorang manusia, zat manusia itu baru bisa ada, dan kita katakan orang itu ada, yang pertama, tidak ada lagi pada orang itu sifat tidak ada. Kemarin tidak ada, kemarin lagi tidak ada, tahun belakangan tidak ada, 5 tahun sebelumnya tidak ada, baru ada 2021. Kalau demikian adalah sifat tidak ada dari pertama sampai tahun 2020 harus hilang dulu, maka baru masuk 21 adalah posisinya ada. Yang kedua, berapa lama bertahan posisinya ada? 21 ada, 22 ada, sampai 30 ada. Tetapi masuk 31 datang tidak ada, maka kalau tidak ada sudah datang kepada manusia tersebut, sifat ada sudah lari. Inilah syarat ada yang ada pada alam. Hilang dulu sifat tidak ada sebelum ada. Dan yang kedua, jangan datang sifat tidak ada di sesudah ada. Sedangkan Allah Ta'ala itu wajib kita yakini dia mukhalafatuhu, dia laisa kamislihi. Sungguh Allah Ta'ala itu berbeda dengan Allah dengan alam pada adanya Allah. Kalau demikian jangan kita yakini ada Allah itu hilang dulu tidak ada. Tidak boleh. Kalau memang begitu sudah sama. Dan jangan kita yakini ada Allah itu sementara menunggu kapan datang tidak ada. Ini juga enggak boleh. Bagaimana juga kita yakini Allah yang ada pada Allah? Ada Allah itu bukan karena hilang tidak ada, dan kita yakini Allah itu ada karena memang belum datang tidak ada pada Allah. Sungguh beda antara ada yang ada pada zat Allah dengan ada yang ada pada zat alam. Sudah. Balik. Kalau bukan zat yang ada, tapi yang adanya adalah sifat. Seseorang manusia itu datang pandai dan datang kaya. Kapan pandainya? Hilang dulu adalah sifat bodoh. Berapa lama pandainya? Jangan datang kemudian di ujung pandai adalah sifat bodoh. Manusia itu kaya. Kapan kayanya? Hilang dulu sifat miskin. Berapa lama dia bertahan kaya? Jangan datang sifat miskin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah alimun, ada. Dan kemudian Allah Ta'ala itu ghaniyun, kaya. Bagaimana kita meyakini kaya Allah dan alimnya Allah? Bukan kaya Allah karena sudah tidak ada lagi sifat miskin pada Allah, dan bukan pengertian kaya Allah karena sementara belum datang miskin pada Allah. Kaya Allah bukan memang sudah hilang miskin dan belum datang miskin. Demikian pula alim Allah bukan sudah hilang jahil dan sementara belum datang jahil. Kalau demikian adalah Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang kaya, dan Allah Ta'ala itu juga zat yang alimun. Sudah yang kedua. Kalau demikian adalah kita berkeyakinan di antara sifat Allah, di antara sifat sekian banyak sifat Allah, yaitu Allah bersifat
dengan sifat kamilin atau sifat kesempurnaan, artinya itu adalah sifat yang ada pada Allah harus sempurna. Apa-apa saja sifatnya, sifatnya adalah Allah Ta'ala itu dia mampu, kudrah istilah. Sifatnya apa lagi? Dia punya perencanaan. Sifatnya apa lagi? Dia ilmu. Sifatnya apa lagi? Mendengar dan melihat. Ujungnya sifatnya apa lagi? Dia berkata-kata. Jamaah yang terhormat, Allah punya ilmi dan Allah punya adalah perkataan. Apa yang Allah bicara? Apa yang Allah tahu? Coba bapak-bapak perhatikan. Apa yang Allah bicara? Apa yang Allah tahu? Kalau barang itu dalam ilmu Allah wajib ada. Allah ada bicara pada kata-katanya, yang menyangkut dengan barang itu juga wajib ada. Kalau barang itu Allah tidak mengetahui ada, artinya tidak boleh ada, maka Allah akan bicara barang itu tidak boleh ada. Kalau barang itu Allah mengetahui boleh ada, boleh tidak ada, dan Allah pasti akan bicara dengan barang itu yang cara Allah bicara boleh ada, boleh tidak ada. Bagaimana contohnya? Allah mengetahui yang bahwa dirinya itu wajib ada, tidak boleh Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ada. Itu ilmu Allah. Mengetahui dirinya sendiri itu wajib ada. Kalau Allah telah mengetahui dirinya wajib ada, adakah Allah bicara dirinya wajib ada? Ada. Apa katanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, innani anallah la ilaha illa ana. Saya ini adalah Tuhan dan Allah. Yakinilah wahai Rasul, yakinilah wahai Musa, yakinilah wahai Rasul-Rasulku yang lain, la ilaha illa ana, selain daripada saya tidak ada. Kalau demikian adalah sifat ada yang ada pada Allah Ta'ala itu wajib ada. Mengetahui Allah zatnya wajib ada, dan Allah bicara zatnya adalah memang dia mesti ada. Dua, Allah mengetahui anak pada Allah tidak boleh ada. Tahu Allah, saya enggak boleh ada anak. Saya adalah zat yang tidak punya anak. Itu Allah tahu betul tu. Kalau Allah tahu betul dia adalah zat yang tidak punya anak, lalu Allah juga bicara lam yalid. Saya ini adalah tahu betul yang bahwa saya ini bukan bapa bagi orang lain, maka Allah juga menyatakan adalah walam yulad. Karena Allah mengetahui dia bukan adalah tempat lahir barang lain, dan juga Allah mengetahui adalah barang lain bukan berasal daripada Allah, maka Allah Ta'ala berkata lam yalid wa lam yulad. Jamaah yang terhormat, sudah tingkat sedikit. Kalam Allah bagai zat Allah. Apabila kita yakini zat Allah itu qadim, tidak ada sifat, tidak ada sebelum ada, dan kita yakini yang bahwa zat Allah Ta'ala itu baka, tidak akan ketemu dengan tidak ada di ujung ada, sifat harus demikian. Kalau demikian adalah sifat Allah itu qadim. Apa mana? Ilmu Allah tidak boleh didahului oleh jahil, dan Allah yang telah punya ilmu tidak boleh ketemu dengan jahil. Apabila ini kira-kira Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qadim zat dan qadim sifat, maka kalam Allah harus qadim. Bagaikan zat Allah qadim, kalam Allah harus qadim. Jamaah yang terhormat, pengertian kalam Allah qadim dan zat Allah qadim, Allah ada, yang lain daripada Allah tidak ada semuanya. Allah yang ada. Lain daripada Allah semuanya tidak ada. Kalau yang lain daripada Allah semuanya tidak ada, hanya Allah yang ada. Allah juga ada bicara. Lalu apabila Allah bicara, yang ada adalah Allah, selain tidak ada. Bagaimana contohnya? Allah menyatakan khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summastawa 'alal arsy. Ini kalam Allah qadim.
Apa isi kandung dalam khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy? Allah adalah isi kata-kata tersebut mengandung Allah menjadikan alam ini ada kaitannya dengan barang mungkin, bukan wajib mustahil. Masa Allah melakukan itu adalah sittati ayyam dalam jumlah masa tenggang waktu 6 hari. Dan kemudian Allah juga bicara tsumma stawa 'alal arsy. Allah Ta'ala itu istiwa atas arsy. Yang ingin kita tanya, kalam Allah itu sudah ada, khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Tentu kita beringinan tahu, sudahkah ada arsy waktu itu? Ini tanya, sudah ada arsy waktu itu? Kalam Allah sudah khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin, kemudian tsumma stawa 'alal arsy. Arsy waktu itu sudah ada. Kalau kita katakan aras waktu itu sudah ada, kalam Allah kadim, aras juga harus kadim, karena sama-sama ada. Berarti baru keyakini Allah ada bicara, aras enggak ada aras. Kenapa? Karena aras itu nama saja khalaqa, dia itu bukan kadim. Oleh karena bagaimana juga kita memahami, kita enggak percaya Al-Quran. Quran adalah telah bicara tsumma stawa 'alal arsy. Jamaah yang terhormat, disinilah agak sedikit kita kehati-hatian. Kalam Allah dalam posisi tauhid itu dibagi dua. Ada diistilah dengan adalah kalam nafsi, dan ada pula diistilah adalah dengan kalam lafzi. Apa itu kalam nafsi? Kalam nafsi inilah kalam sifat yang qaim bidzat, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang dalam pandangan akidah adalah laisa bisautin wala harfin. Satu sifat yang ada pada Tuhan yaitu kalam, tetapi kalam Allah tidak punya haraf, kalam Allah tidak punya lafaz, kalam Allah tidak punya suara, tapi Allah Ta'ala itu ada kalam, ada berkata-kata. Kalau itu kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalam nafsi, kalam azali di istilah. Waktu itu Allah bicara, dilalah, ditunjuk oleh kalam Allah yang kadim itu kepada satu makna. Apa ditunjuk? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Kalau ini kalam kadim, kalam yang ada pada zat, kalam tersebut menunjukkan yang bahwa Allah Ta'ala akan menjadikan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala akan semuanya. Ini adalah kandungan makna kalam nafsi. Kemudian sesudah itu Allah menurunkan Al-Quran. Quran yang diturunkan kepada kita sebagai adalah pegangan hukum manusia hambanya. Ini juga dikatakan kalam Allah, tetapi ini kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Mana dalam kandungan ayat Quran yang terdapat di dalam Quran? Kita buka Quran, kita lihat khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini kalam lafzi. Apa makna? Kalimat yang ada dalam Quran khalaqas samawati wal ardh juga menunjukkan kepada satu makna. Makna yang ditunjuk oleh huruf yang ada dalam Quran sedikit pun tidak boleh berbeda dengan makna yang ditunjuk oleh kalam Allah yang kadim. Sedikit pun tidak boleh berbeda. Kalau di dalam kalam kadim, dalam kalam nafsi dan kalam azali yang menunjukkan begini pengertiannya, maka makna di dalam yang kalam lafzi sedikit pun tidak tergeser. Kalau demikian, waktu Allah menyatakan khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, yang ingin kita tanya, yang mana kalimat tsumma stawa 'alal arsy? Yang mana benda itu? Tidak ada. Tapi dilalahnya ada. Oleh kalam yang tadi menunjukkan dia akan menjadikan aras, ada. Oleh karena yang demikian, kalau itu makna dalam kalam nafsi, maka sesudah kita melihat adalah tsumma stawa 'alal arsy dalam kalam lafzi, jangan tergambar Allah duduk di atas aras yang kita anggap aras itu. Karena aras itu waktu itu belum ada. Kalau memang yang kita kendaki aras yang ada sekarang merupakan makhluk di situ Allah, maka makna kalam lafzi bertentangan dengan makna kalam
nafsi. Ini inti. Jangan bertentangan isi dalam dilalah kalam lafzi dengan adalah dilalah kalam nafsi. Apabila bertentangan dua, tidak boleh. Kenapa? Quran bicara wadh-dhahiru wal batin huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Bagaimana kita meyakini Allah Ta'ala itu adalah awalu, tidak ada sifat, tidak ada sebelum ada kidam. Wal akhiru, tidak ada sifat, tidak ada duyung ada. Maka wal zahiru wal batin, bagaimana kita yakini Allah itu bicara sebelum Allah mempernampakkan alam. Sebelum Allah mempernampakkan alam adalah apa yang ada. Sudahkah ada aras? Sudahkah ada langit? Amintum man fis samai ayursila alaikum. Allah bicara, amintum man fis sama. Jaminankah kamu yang bawa zat yang ada di langit tidak akan memberi bala kepada kamu? Man fis samai itu apa? Samai dalam kalam lafzi dan samai pasti ada dalam kalam nafsi. Selama dalam kalam nafsi kalam Allah yang qaim bidzat, sama itu yang mana? Bukan ini, bukan. Kalau memang itu sama dalam kalam nafsi, sama dengan sama yang ada itu dengan kalam sama-sama ada. Kadim dua-dua, tidak boleh. Kalau demikian, kalau memang tidak boleh kita melihat di dalam Al-Quran amintum man fis sama, kita enggak boleh percaya. Wajib kita percaya. Apa yang wajib kita percaya? Itu kalam Allah. Maknanya bagaimana? Tidak boleh berlawanan dengan makna dengan kalam Allah yang lafzi dengan makna kalam Allah yang nafsi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini agak sedikit nih, agak sedikit halus. Mudah-mudahan kalau memang kita telah berkeyakinan begini. Juga kali yang kedua untuk di antara kalam Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Saya ini beserta kamu di mana ada kamu. Kita lihat dalam kalam lafzi, itu Quran telah ada kalam lafzi, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Apakah tidak percaya kita di mana ada kita, di situ ada Allah? Saya enggak percaya. Berarti Bapak enggak percaya Quran. Karena Quran sudah bicara wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana ada kamu di situ ada Tuhan. Tetapi kalam Allahnya nafsi wa huwa ma'akum ainama kuntum, yang mana kum itu? Kamu itu yang mana? Enggak ada, karena belum dijadikan. Kalau memang waktu itu tidak ada sesuatu, maka Allah Ta'ala sudah bicara. Sekarang kenapa Allah sudah bicara kumpulan dengan orang? Ini juga bertentangan antara makna kalam lafzi dengan kalam makna nafsi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, sudah. Kalau demikian, Allah Ta'ala kita yakin Allah zat yang esa. Qul huwallahu ahad. Ahad dia, satu Allah Ta'ala itu. Kalau sekarang kita percaya bahwa ma'akum, di mana ada kamu di situ ada aku, kata Allah. Jadi sekarang berapa jadi Allah? Hitung saja berapa ada kamu. Kalau kita hitung kamu itu sudah ada 1000, berarti Allah Ta'ala sudah ada 1000. Padahal waktu dalam kalam nafsi Allah satu, sebelum Allah menjadikan alam satu. Sesudah Allah menjadikan alam sudah jadi 1000. Ini aneh ini. Oleh karena yang demikian saya ulangi kembali, kalam lafzi tidak boleh bertentangan makna dengan kalam nafsi. Cuma apa juga makna kalam lafzi? Untuk menyatakan yang bahwa Allah ada bicara itu, sehingga Quran ini dikatakan kalam nafs, kalam lafzi. Kenapa dikatakan kalam? Karena maknanya yang ada dalam Quran sedikit pun tidak akan bergeser dan meleset dengan makna kalam yang azali. Kenapa dikatakan lafzi? Karena dia sudah punya huruf alif, ba, min, nun, dasa. Memandang dia sudah ada huruf, dikatakan dia lafzi. Memandang dia tidak perbedaan makna, dikatakan dia itu adalah kalam. Oleh karenanya tidak boleh kita katakan Quran itu makhluk. Kalau kita katakan makhluk sama dengan isi yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak ada jaminan. Kita katakan juga itu langsung memang begitu kalam Allah yang kadim, juga tidak boleh. Karena kalau begitu inilah kalam yang asli, ini juga boleh. Karena tidak boleh, kenapa? Sudah ada harap dan suara. Kalau demikian adalah Quran itu adalah menunjukkan Allah punya kalam, bukan bisu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan zat yang bisu, tetapi Allah Ta'ala zat yang punya kalam dan punya kira-kira bicara. Bagaimana kalam dan bicara Allah Ta'ala?
adalah setiap isi yang Allah katakan itu adalah menunjukkan kepada benda yang wajib ada, menunjukkan kepada benda yang tidak boleh ada, dan menunjukkan kepada benda boleh ada, boleh tidak ada. Lalu kemudian Allah mempernampakkan sesudah menjadi alam. Maka kita ini harus memberi makna sesuai dengan makna dasar, supaya kenapa? Jangan ada perbedaan makna kalam nafsi dengan adalah kalam lafzi. Kalau perbedaan makna kalam nafsi dengan kalam lafzi sama dengan kita tidak beriman. Wal zahiru wal batin. Dulu Allah satu, sesudah Allah menjadi alam, karena Allah sama-sama dengan makhluk sudah ramai. Dulu Allah Ta'ala enggak punya tempat, tapi sekarang sudah ada di langit. Ini karenanya sah. Atau memang tidak begitu? Lalu kita katakan, apakah Bapak enggak percaya kata Tuhan dia di langit? Percaya. Tapi waktu kalam Allah Ta'ala yang azali, kalam nafsi, amintum man fis sama, coba saudara tunjuk yang mana alam dan yang mana langit? Oh, enggak ada. Kalau dulu enggak ada, kenapa sekarang sudah ada? Apabila hal ini kita kaji, maka berkeyakinanlah kita yang bahwa ada yang menyatakan ini termasuk ayat mutasyabihat. Apa makna? Kembali kita Allah, kita enggak tahu. Yang wajib kita yakin, Allah tidak duduk di langit yang ada sekarang. Kalau di situ di langit yang ada sekarang Allah duduk, ini sama dengan Allah sudah punya tempat yang tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kita waktu masuk waktu Isya 8:05 menit. Masih ada sisa waktu 15 menit. Rasanya menanggapi atas apa yang dah sampaikan dengan apa yang dah sampaikan lebih lama dan lebih banyak memerlukan waktu untuk menanggapi. Saya rasa penyampaian hanya sekedar sini. Lalu Bapak-bapak silakan Bapak menanggapi. Mudah-mudahan tidak ada antara apa yang dah sampaikan dengan apa yang memang ingin Bapak tanggapi masih belum mendapat titik temu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abu sudah menyampaikan kepada kita, dan yang disampaikan oleh Abu ini sudah berulang-ulang kali settingan, baik di waktu puasa maupun dalam pertemuan di luar puasa. Abu menyampaikan hal ini. Barangkali ada jemaah yang masih agak kurang jelas, kami persilakan untuk bertanya. Memang Abu sudah menyampaikan bahwa legenda cara surah, legenda cara Abu sampaikan memang agak sedikit membingungkan bagi yang pertama mendengar. Tapi insya Allah bagi yang sudah sering mendengar akan sangat mengerti. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin mencoba bertanya. Kalau salah, mohon Abu itu perbaiki. Semoga kita tidak menjadi yang disalahkan. Pertanyaan kami, Abu, antara langit, bumi, surga dan neraka, mana lebih dulu Allah ciptakan? Tuhan Abu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langit, bumi, matahari, syurga, neraka, mana yang dulu Allah menjadikan? Tentu kita tanya cucu, anak, ayah, kakek, mana dulu yang dijadikan? Sama. Tidak lebih awal dijadikan kakek, lalu kemudian yang paling akhir dijadikan cicit. Tidak ada, sama. Apa juga yang ada perbedaan? Bukan di dalam kejadian yang berbeda, tapi yang berbeda di dalam adalah mempernampakkan. Kalau istilah orang Aceh, pedih beda, pejit tiga. Menyamutahap buat Tuhan hanyut karena Allah Ta'ala menjadikan tidak ada tahapan. Kenapa tidak ada tahapan Allah menjadikan? Karena pada Allah tidak ada zaman. Bak Tuhan hana zaman nengku. Itanya pakai mutahap boh 8 dah pegat dengan pos 10. Itanya mikat zaman nya pajar rapat pos 10. Hanjat dajak pos 12. Pajar rapat pos 10. Hanjat dajak kira-kira pos 8. Allah Taala pajar nak semujud hana zaman buat Tuhan. Pakan kerana Allah Taala hana zaman karena matawro pi kalau nam ya hana matawro boleh pajar duit tamang nengku. Apa juga yang ada tahapan adalah inilah mempernampakkan. Kalau demikian
Kalimat yang ada dalam Quran khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, Allah menjadikan alam dan bumi dalam jangka waktu 6 hari, bukan 6 hari baru siap dijadikan. 6 hari dipernampakkan barang yang sudah dijadikan dafatan wahidah. Tonyo ne pelahir tirau reung nang tu. 22 tahun ukur ne pelahir tirau anak buat urunyan. 20 tahun tu lahirlah cucu buat anak urun muno kerana menyobui banyak mungkin naneng ini je. Jadi sama dengan dia antara nenek dengan cucu harus nawate paling minimal ji 20 ataupun 28 tahun. Tuhan apakah keun Tuhan ni kerana awai deh. Kan kerana awai na nang ko. Demikian. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Lipat-lipat kan? Harap-harap tamih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku sering saya mendengar jika Allah ingin menciptakan sesuatu iradah itu kemudian baru menggerakkan. Yang saya kan dalam sifat 20 itu duluan kudrah iradah. Jadi saya kan kenapa iradah dulu baru kemudian kudrahkan. Awal undang ini baru kita masakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya Allah awal ni pegak rencana dudawa baru ni buat. Nah sabah tu nyak 3 baik tinggal ni ko. Perencanaan itu sesudah ada ilmu pengetahuan. Harus na ilmu ele baru na rencana. Alnya yang kelih baru na buat aku. Nyo kejadian aku. Kira orang yang hana ilmu ternyata pun dapat program home keun. Pakai kerja home program orang hana ilmu aku. Jadi menyawanan lagi-lagi itu nyok terketuk pun Tuhan nak depu. Alnya baru nak perencanaan, alnya baru pendeh ke mutahap tentang aku. Apakah tadi tidak punya taman nyo han gadah ngatanya nyo mutama lega aku. Itulah memang betul tak pertanyaan aku. Tesan aku. Artinya kalaulah katanya yang manusia ilmi, iradati dan kudrati. Pisah le. Apa itu fungsi ilmu? Apa itu fungsi iradatu? Dan apa itu fungsi adalah kudratu? Kembali bab pokok je. Ilmu adalah dia terbuka. Hana pada mbeu pih bendanyan bak sirau hamba mebe ketut hana pada bendanyan. Artinya kalau bendanyan adalah putih, bak urangnya pih lemah putih dan membacut hana kira-kira kuta. Putih pah putih lemah. Sikilau pah sikilau lemah. Kemudian bentuk ji persegi pah persegi lemah. Karenanya keun ilmu adalah maklum alama huwa bih kibanji laganya depu. Itu adalah dua macam. Adakala adalah tepu secara tafsili, adakala tepu adalah secara ijmali. Tak tepu oleh katanya binih pasti anawa na nawa na. Yang tepu manusia ijmali na nawa binih pasti. Tepu Allah di samping ijmali tafsili. Ne depu na nawa ne depu padina ne depu pancam ne depu masing-masing macam padina ne depu model masing-masing kipan ne depu aku alamah wabi. Lalu kemudian inilah fungsi ilmu. Sedangkan fungsi iradah adalah bukan menjadi, tetapi fungsi iradah adalah menentukan satu daripada beberapa bentuk yang boleh jadi. Sira orangnya akan lahir jid di kampung, jid di rumah sakit, jid di tempat lain. Jid bengah, jid siang, jid malam.
Jiat inang, jiat agam, jiat putih, jiat panjang 150, jiat panjang 170. Lam le punya le iradah 175 panjang. Maka nyangkan 175 tinggal mendung. Nya fungsi iradah. Dengan singkat kata, fungsi iradah adalah menentukan cara. Bagaimana iradah menentukan cara? Bagaimana adalah ilmu. Karena nedepu laginya, maka ne iradah laginya. Baru tingkat yang kedua adalah kudrah, mempernampakkan putranya pelibut pedih dia kudrah sesuai hanjat melihat dengan iradah. Putranya pedih dia kudrah sesuai hanjat melihat dengan ilmu. Kalau demikian, apa yang telah terjadi tidak boleh lepas daripada iradah Allah. Apa yang telah terjadi tidak boleh lepas daripada ilmu Allah. Maksudnya bertahap kekentu kudrah, iradah, ilmu adalah taratuk fit ta'akuli, tetapi dia adalah daf'atan fil wuqu'i. Bak tasmike mengikat satu awal ilmu, alanya iradah, alanya kudrah. Bak kejadian tidak ada awal. Menyaunan bak Allah Taala hana awal ilmu. Dudawa baru iradah, alanya baru kudrah. Cuma puji kepegahnya nya itu meliakai nanya menyaunan hana mungkin tabubut menyauhana program, hana mungkin program menyauhana ilmu. Menyaunan dan pegah pakri Allah kana bubut roh kudrawai lagi nya nego. Allah kana bubut karena kebetulan diusahakan dia sehingga anak dalah hewan nego. Cara pakri ni iradah li Allah Taala. Menyo Allah na iradah sirada urang dijih akan cerdas dalam lahir. Karena nedepu oleh Allah Ta'ala juga urangnya dia akan cerdas. Maka nepegat irdah. Cara nedepu oleh Tuhan pakri. Nabi pula oleh Tuhan kepada orang cik. Roh hitamam dalam sebab nyanjik kecerdas. Nedepu oleh Tuhan. Anaknya cerdas. Nabi itu ilmu bayah ji pegat sebab nyanjik kecerdas. Tapi nedepu oleh Allah Ta'ala. Anaknya hana cerdas. Hal lemah lakai katanya orang cik. Tapi ubah jumpa maji sesu kecerdah. Si harus tapi ini ko. Tapi menyedepu oleh Allah Taala cerdas sama dengan dia nabi penyebab hanya dia cerdas. Kenapa? Karena maqasid itu kadar-kadar, wasail itu kadar-kadar. Itanya hai tapi keput dia mendoa padahal ketentuan kalian nego. Ketentuan yang kana itu maqasid. Roh mulai usaha itu wasail. Artinya perantara, jalan. Jadi Allah Ta'ala yang kadar-kadar bukan tujuan. Tapi tujuan Allah kadar-kadar dan jalan Allah kadar-kadar. Kalaulah Allah telah mengkadar-kadar masuk syurga, tetapi Allah tidak mengkadar-kadar jalan masuk syurga, tidak mungkin. Menyo Allah kan kadar-kadar nyan asal syurga. Beryakin tu kan asal syurga ni kadar-kadar. Pak licit ni pegat kadar-kadar jalan untuk damang dalam syurga. Buatlah ni puji ke orang mukmin itu. Pakan Allah nak pegat jih lang-lang orang mukmin, ni depu jih atau syurga. Pakan nak pegat jih ke kedai orang mukmin ke orang syurga, ni depu oleh Allah Taala kan ajih pegat taat. Balik, banyak ni depu oleh Allah Taala jih atau neraka. Han iradah untuk jalan tamang lam syurga. Pakijit iradah kafe ni ke. Iradah kafe. Ki kurung-kurung bekri karena hanjit tamang punkan payah tamang dah lagi sihat. Ni iradah mazid dah cun aku. Pakan ada dia muadzib dalam neraka maksimal kasib kesalahan baru tarik balik dia ulang karena Allah Taala penaji naiman. Cuma itu tiga set pakri artinya kegelantau hana bubuat berjih naku. Hak drawai 50 tahun hana sembayang lalu kegelantau 50 tahun hana memang hana payah kadale tinggal orang akhirat. Tamang kena oleh saat. Begitu yang berkali Tuhan naku. Inilah makna jimianan ilmu, iradah dan kudrah baik tergambar awal cara Tuhan. Alinya baru pegat program, alian baru buat baik menan tergambar. Nyambak urang nyaunan itu. Mungkin terima kasih. Ya, alhamdulillah sangat jelas sekali ya. Sehingga kita menghafalnya awal kudrah kan. Ya. Kudrah iradah. Ya. Ya sering lupa lagi dulu pertanyaan dia mengenai begini. Kemudian mengingat waktunya 1 menit lagi dan mungkin kita sambung lagi. Kita tutup mohon pada untuk membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadhim ahwalana wa hassin af'alana
وخلصنا من آلام الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء يا رب العالمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan. Insyaallah